Halo, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Di video kali ini saya akan bahas soal-soal tentang ikatan kimia. Tapi yang bentuknya esai ya. Materi kimia kelas 10 semester 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja ya dimulai. Oh ya, soalnya ada 5. Ini ada yang beranak ini ya, ada A, B, C, D-nya banyak. Oke, kita mulai aja. Soal nomor 1, gambarkan rumus titik elektron Lewis ini ya, dari molekul-molekul berikut. Di sini saya kasih kayak apa ya, kayak bantuan lah ya tentang ini lambang Lewis dari golongan 1A sampai 8A. Umumnya nanti untuk senyawa-senyawa sederhana pasti kita butuh bantuan ini kalau memang belum hafal ya. Tapi kalau dia nanti yang agak senyawanya kompleks ya agak bisa berubah sedikit nanti lah ya. Jadi diperhatikan dulu. Saya mulai dari yang A, Cl2O. Kalau kita lihat Cl di sini golongan 7 ya. Dia ada satu buah titik. Sedangkan O ada dua buah titik yang single maksudnya ya. Nah, jadi yang lebih banyak ini kita taruh di tengah nih. Yang titiknya banyak nih kan O kan. Titik singlenya maksudnya ya. Nah, ini gambaran lambang Lewis dari O ya. Lalu ada Cl kan punya satu single. Nah, jadi single sama single dijumpain gitu. Jadi satu ikatan nanti. Cl dia masih punya 3 yang berpasangan. Dengan cara yang sama Cl satu lagi. Nah, ikatan. Lalu ini ada 3 pasang. Nah, jadi beginilah menggambarkan Cl2O ya. Mempertimbangkan titik-titik atau berapa banyak elektron tunggal di situ. Lalu kita ke yang B, NH3. Udah pasti apanya N yang di tengah ya, karena H itu kan cuma punya satu elektron, pasti dia di samping-samping, di pinggir-pinggir. Mana N? N kan punya 3 titik single, nah, makanya 3 titiknya nanti join sama titik H. Jadi ada N, 1 titik, 2 titik, 3 titik. Nah, ini yang couple, yang berpasangan. Nah, ini ketemu satu dengan H, ada H yang lain, dan ada H lagi. Inilah bentuk titik elektron dari NH3. Nah, ini P2O3. Ini agak sedikit lebih complicated ya. Ini agak ribet sedikit. Nah, jadi konsepnya gini. P itu kan kalau kita lihat dia sama dengan N, punya golongan 5, punya sepasang yang yang couple, 3 yang single. Jadi nanti yang ini P ya, jadi ada satu singlenya nanti ketemu sama satu single sama si O. Ini punya O, punya O. Nah, berarti kan O yang single satu lagi di O ini pasti harus ada teman lagi kan? Dia ke P lain. Oke. Nah, lalu si P kan kalau begitu masih punya 2 lagi yang single ya. Tapi 2 lagi yang single itu nanti dia akan rangkap dengan si O. Oke, berarti O di sini tinggal punya 4 lagi. Rangkap dengan si O. Nih, tapi P-nya masih ada sisa satu pasang ya. Ya, jadi kalau mengikuti pola itu kayak ya nggak sesuai gitu. Tapi memang ada yang namanya nanti pertimbangan muatan formal ya. Formal charge dari masing-masing atom. Nggak dibahas di sini. Oke. Lanjut yang D, H3PO4. Ini juga yang kompleks. Pasti aja logika berpikirnya H itu akan selalu ketemu sama si O karena H itu yang paling nggak elektronegatif, sedangkan O yang paling elektronegatif. Jadi mereka pasti berikatan dulu. Nah, O kan masih punya lagi nih ya. Dia masih punya satu nih. Nanti satu ini berikatan dengan si atom pusat. Atom pusatnya si P. P 3 single tadi ya. Satu yang couple. Nah, sama nanti ketemu sama si O. Baru O-nya itu nanti jumpa sama si H lagi. Ke bawah juga sama, ketemu sama si O.
nanti si O ketemu sama si H lagi. Lalu untuk yang ke atas, dia akan nanti rangkap dengan si O. Loh, kenapa rangkap? Ya, kembali lagi ada faktor yang namanya muatan formal yang nggak saya bahas di sini. Ada di video lainnya ya, untuk pembentukan senyawa ini ya. Oke, sementara saya bisa jelaskannya sampai segini aja. Lanjut ke E, sama juga ini. Jadi kalau senyawa-senyawanya kompleks itu udah pasti agak crowded lah istilahnya ya, agak ribet lah ya. Tapi ya H jumpain aja dulu dengan si O. Berarti kan O punya satu lagi nih, baru dia jumpa sama si N. Oke. Lalu nanti N itu ada rangkapnya, nanti dia ketemu sama si O. Dia membentuk rangkap dua ya dengan si O. Double bond. Nanti satu lagi dia akan koordinasi dengan si O. Ya, ini agak sedikit ribet memang ya. Tapi sementara begini dulu. Ya, nanti paham, mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang menggambar strukturnya seperti apa sih. Kenapa nggak rangkap semua, kenapa nggak satu semua. Ada pertimbangan yang namanya muatan formal. Oke, sampai E ya. Ini F-nya. Oh, ini masih butuh nih. Yang F kita punya CH4. C mana nih? C 4-4-nya single. Sudah tinggal gabungkan. Ini ada 4. 4-4-nya jumpa sama si H. Beres. CH 4. Yang G PCl3 induknya si P ya. PCl3. P itu punya 3 single, makanya Cl yang masuk 3 kan. Misalnya begini, dia ada 3 single. Cl ada 3 couple lagi dia ya. Cl ada 3 couple. Satu lagi Cl-nya. Oke. Yang H CO2. C itu kan 4 ya. O itu ada 2 yang single nih. Jadi kebayangkan kenapa O-nya 2. C O O. Jadi nanti 2 punya C akan join sama si 2 punya si O. Yang di kanan juga sama. Nah, gini. Tinggal setarakan aja jumlah si O-nya ya. Oke, itu oktet semua udah. Oke, CO2. Terakhir yang I. I mana nih? SiF4, Si ya. Bisa dilihat kalau Si itu polanya sama kayak si C, kayak si karbon. Berarti dia punya 4 buah yang single. Udah ketebak, 4-4-nya join sama single dari si F. F itu kan punya satu nih. F. Oke, beres ya gambar rumus titik elektron atau struktur Lewis dari A sampai I. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, kecuali tadi yang agak sedikit kayak nggak sesuai dengan pattern ini ya, tapi lama-lama nanti bisa ya. Lanjut nomor 2, ada atom S, nomor atomnya 16, bergabung dengan atom Cl dengan nomor atom 17, bentuknya adalah SCl2. Gambarkan rumus titik SCl2. Tentukan jumlah pasangan elektron ikatan, biasa disingkat dengan PEI, dan pasangan elektron bebas atau PEB yang ada di sekitar atom pusat S. Jadi dia kasih tahu atom pusatnya itu si S. Nih, ada S, ada 2 titik single, makanya diisi dengan 2 titik single dari si Cl. Nih. Nah, jadi biar tahu kenapa Cl-nya 2. Ya karena si S punya 2 single yang mau dipasangkan gitu. Oke. Ini yang A-nya. Yang B-nya, jumlah pasangan elektron ikatan di sekitar atom pusat
SI ya. Yang ikatan itu nanti kalau ini digambarkan, jadi Cl, yang ikatannya saya kasih bond ya, bonding gini, baru S. Gini ya. Jadi kita fokus ke sini aja. Dia tanya tadi yang di atom pusat saja kan. Nah, berarti PEI-nya yang berikatannya ini satu, ini satu. Berarti ada 2 buah pasangan elektron ikatan. Dan PEB-nya si S artinya pasangan elektron bebas si S yang nggak berikatan tuh, yang ini 1 dan 2. Jadi PEI-nya 2, PEB-nya juga 2. Oke, beres nomor 2. Nomor 3, atom C, nomor atom 6, hidrogen nomor atom 1 bisa membentuk C2H2, C2H4, dan C2H6. Benar ya? Gambarkan rumus titik elektron untuk ketiga molekul tersebut. Lalu di antara ketiga molekul tersebut, mana yang punya tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3? Oke. Yang A ya. Nah, itu kan C. Kimia punya 4, hidrogen udah pasti 1 saja ya. Nah, jadi kalau kita ketemu senyawa yang C-nya ada lebih dari 1 ini, hubungkan saja dulu C dengan C-nya. Kita ke C2H2 dulu ya. Hubungkan saja C dengan C-nya. Jadi kalau C ini ke sini. Oke, jadi ini ada 1. Udah. Nah, kan C masing-masing harus punya 4 kan? Ini 3 lagi. 3 lagi. Sudah, makanya diisi dengan 2 buah H. Artinya hanya bagi 2, 1 di kiri, 1 di kanan kan. Nah, inilah seperti ini ya. Nah, tapi ini kan titik-titik yang seperti ini tuh nggak stabil kan, artinya ini dijoinin nanti. Mana ya? Pelan-pelan. Ini nanti ditulis C. Nah, jadi gini dia. Nah, join semuanya gitu ya. Baru C lagi H. Oke, atau orang biasanya tulis ini HC. Ini rangkap 3. Sekaligus nanti menjawab soal poin B-nya gitu. Oke, lagi lanjut dulu C2H4. Kayak tadi aja polanya. C joinkan sama si C. C kan punya 4, 3 lagi di kanan dan di kiri. Lalu hanya ada 4 bagi 2 kanan dan kirinya. Di kanan ini saya kasih 2 nih. Di kiri kasih 2. Nah, satu yang single-single itu nanti jadi join. Gini ya, saya buat agak untuk rapinya lah. C. Ini H. Nah, ini nanti jadi 2 buah dia. Gini. Ya, jadi masing-masing satu ini dan satu ini join. C. H dengan H. Nanti orang gambarnya ini C rangkap 2 ya. Ini H. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, yang ketiga C2H6. Lagi hubungkan saja C dengan C dulu. Punya 3. 3 lagi. Punya 3 lagi. Masukkan semua H, berarti kiri dapat 3, kanan dapat 3 bagi 2. Nah. Atau ini biasa digambar H, C, H, H. Ini single ya, tunggal dia. Karena udah habis semua kan. Sorry. Oke. Jadi beres ya. Nah, untuk yang A, jadi tinggal B-nya. Yang mana punya ikatan tunggal, berarti tunggal itu antara C-nya maksudnya ya. Ini. Berarti si C2H6 rangkap 2 ini ya, si C2H4, sedangkan rangkap 3 yang ini C2.
H2. Oke, beres ya soal nomor 3-nya. Lanjut nomor 4 dan 5. Masih saya sediain ini, yang pastinya akan membantu ya. Di antara nomor 4 ya, di antara molekul-molekul berikut ini, manakah yang ikatannya polar dan ikatannya non-polar? Hati-hati dengan pertanyaannya ya. Ikatannya kan berarti antara unsur dengan unsur, atom dengan atom ya. Bukan senyawanya ya. Kayak yang A ini, kita gambar dulu deh kayak tadi. C ada 4. Saya langsung kayak gini aja ya. Biar variasi. Berarti ada Cl lagi di sini. Inilah CCl 4. Saya gambar dulu semuanya. Br2 ya pasti Br ketemu Br, beres. Yang C F2 berarti F ketemu F. Yang D tadi udah ada ya di soal sebelumnya ya, PCl3. Ada P punya satu yang yang bebas, 3 single. Berarti ini ketemu sama Cl ya. Cl. Nah, mana yang ikatannya polar? Hati-hati, ikatan polar itu berarti yang berbeda ke elektronegatifannya. Atau yang paling gampang ini, udah jelas ini non polar. Kenapa? Yang menarik F dengan F. F tarikan sama F nggak ada yang menang kan? Berarti tidak terbentuk kepolaran, tidak terbentuk pengkutupan plus atau minus. Jadi non polar. Non polar. Lalu ini kan C sama Cl. C sama Cl nih, perbedaan elektronegativitasnya tinggi. Ya, artinya ini ikatannya polar. Hati-hati ya kata-katanya ya. Ikatannya polar. Tapi secara keseluruhan, ya keseluruhan, karena bentuknya simetris, kalau kalian sudah belajar ya, bentuknya ini adalah tetrahedral, simetris, ini secara keseluruhan senyawanya yang non polar. Tapi kalau ikatan antar C dengan Cl-nya polar karena berbeda kan? Secara keseluruhan karena simetris jadinya, yang jadinya dia senyawa yang non polar. Hati-hati ya. Kalau Br2 ikatannya non polar, senyawanya pun non polar. Kenapa ya? Simetris tadi. Jadi bedakan antara ikatan dan senyawa secara keseluruhan. Nah, soalnya itu minta ikatan, hati-hati ya. Dengan cara yang sama, ini jelas non polar juga kan? Karena sama, linier dia namanya nanti ya. Senyawa non polar. Nah, kalau ini harus hati-hati lagi. Ini P sama Cl. P dengan Cl kan berbeda tuh, berbeda elektronegativitas. Udah pasti ikatannya polar. Secara keseluruhan bentuknya ini tidak simetris. Bentuk ini namanya segitiga piramida ya. Atau ada satu buah PEB di sini yang mengindikasi dia itu senyawa yang polar. Jadi baik ikatannya, baik senyawanya, ini ikatan, baik senyawanya juga ini adalah yang polar. Sekali lagi hati-hati atau bedakan antara ikatan dengan senyawa secara keseluruhan. Oke, yang terakhir, ikatan apa saja yang terdapat dalam senyawa KClO3? Gambar lagi kita nih. Oke, ini ada K, ada logam ya. Kalau ada logam kan kita ingat itu adalah senyawa ion. Berarti dia punya ikatan ion. Jadi KClO3 kalau kita ion kan K-nya plus karena golongan 1. Berarti sisanya ClO3 min. Dari plus dan minus ini terbentuk sebuah ikatan namanya ikatan ion. Jadi note ya, satu ikatan ion. Dia tanyakan ikatan apa saja, kita cek yang lain. Nah, sekarang kita harus bongkar ini ClO3 min. Sama lah kayak tadi ya, agak ribet juga ini. Karena belum bagi yang belum menguasai yang namanya muatan formal. Saya langsung aja ya. Nanti dia ada satu buah ke atas. Oke. Lalu nanti dia ada rangkap ke O. Rangkap ke O.
dia masih punya satu buah pasangan elektron bebas. Atau ini dibongkar jadi saya ke sini deh. Oh ini kurang. Rangkap Cl. Ini saya single ke O. Punya satu buah PEB. Rangkap ke O. Nah, yang kedua berarti kita bisa dapat bahwa ini adalah ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen tapi rangkap 2. Lalu satu lagi, ini harus paham bahwa ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Kenapa? Karena ini kalau dilihat O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya O-nya sudah 6 sesuai golongannya kan? Berarti ini punya siapa gitu? Berarti ini punya Cl. Jadi istilahnya si Cl mentraktir si O. Ya, jadi ikatan itu terbentuk karena ada salah satu saja yang menyumbang. Ya, itu adalah konsep dari ikatan kovalen koordinasi. Kalau kovalen biasa dia harus menyumbang bareng. Sharing ya, tapi kalau koordinasi satu aja. Dalam hal ini si Cl yang menyumbangkan ke O untuk dipakai secara bersama. Jadi itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi lengkap di situ ya, ada ionnya, ada rangkapnya, ada kovalen rangkap ya, dan juga ada kovalen koordinasi. Oke, selesai ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Ini niatnya bantu saja ya. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.